Buat apa kamu pakai bedak? Hah? Hah? Ini apa? Ini lipstick, Reja! Ikut lu mau ngapain sih? Udah, lu kan nama gue enak. Kita laranya benyong. Tuh. Masa iya anak aku pegang sapu? Ngomong-ngomong yang kamu kemana? Pasti masih tidur ya? Kan dia suka keluar malam. Iya nggak? Pantes sampai cerita sama Viko. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal. Senang sekali saya Angel Elga bisa hadir kembali menemani pemirsa. Pagi ini kita akan mengambil hikmah dan pembelajaran yang akan kami sampaikan, yaitu tentu saja kita kehadiran Ustadz Mas Duki Badrowi. Apa kabar Pak Ustadz? Baik Mbak Angel Elga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Angel dan semua dari kita pemirsa dalam keadaan sehat walafiat mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Dan pagi ini juga kita kedatangan narasumber. Ya, tentu saja narasumber kita samarkan namanya menjadi Mas Reza. Assalamualaikum Pak. Mas Reza, apa kabar Mas Reza? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mas Reza, bisa diceritakan langsung apa yang Mas Reza ingin sampaikan kepada kami semua yang ada di sini, dan juga kebetulan ada Pak Ustadz ya. Nanti Mas Reza juga bisa minta apa yang betul-betul Mas Reza rasakan tuh pengennya seperti apa gitu. Iya, nama saya Reza. Ya. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya anak laki-laki yang saya punya kakak cewek sama adik perempuan. Ya. Dimana saya itu selalu terlihat dibedakan sama ayah saya gitu. Karena mungkin ayah saya nggak suka dengan perilaku saya yang agak kemayu gitu Mbak. Jadi karena sering bergaul dengan kakaknya yang Iya. perempuan ini, lalu Mas Reza Lebih dekat, mengikuti. jadi saya kan dekat sama mama, sama Iya. adik perempuan juga gitu. Jadi tanggapan papanya bagaimana? Lihat sikapnya Mas Reza itu kayak lebih kemayu yang tadi Mas Reza katakan, ya itu bagaimana? Ya ayah saya tuh keras sama saya gitu. Kadang dia tuh memang nggak suka ngeliat perilaku saya kayak gitu. Karena ayah kan pengennya anak laki-lakinya benar-benar gagah, maco gitu kan. Nah, jadi saya merasa dibedakan sama ayah saya gitu. Ya. Jadi ayah tuh kadang keras sama saya, sering pukul saya gitu. Reza, dari mana kamu? Ditanya malah diem. Dari mana? Aku Pak dari itu ya, dari kerja kelompok ya di situ di rumah temen. Kerja kelompok? Kerja kelompok apa? Coba, ayah pengen lihat isi tas kamu. Sini. Sini. Cuman lihat doang ayah. Astagfirullahaladzim. Ini apa, Reza? Ini apa? Ini bedak. Buat apa kamu pakai bedak? Hah?
lipstick, Reja. Kamu ini mau jadi apa? Hah? Kamu ini cowok. Kenapa kau pakai lipstick? Hah? Kenapa? Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Dengar. Kamu ini cowok, Reja, cowok. Jawab. Kamu ini cowok. Ngapain kamu isi kosmetik semua ke tas kamu? Itu dari temen aku ya, aku minjem tapi belum dibalikin. Kamu mau jadi cewek? Astagfirullahaladzim. Ini anak benar-benar keterlaluan ya. Nah Pak Ustadz, ini bagaimana secara hukum Islam ini? Apakah boleh orang tua ya main kasar, main tangan untuk mendidik anaknya gitu Pak Ustadz? Ya, pendidikan yang terbaik itu di dalam keluarga adalah memang tidak ada kekerasan. Ya. Tidak ada pemukulan baik dari orang tua, laki ataupun perempuan. Jadi itu saya kira yang harus menjadi dasar ya untuk bimbingan di dalam berkeluarga. Oleh karena itu apapun yang terjadi sebenarnya maka hindarilah hal-hal yang terkait dengan pemukulan-pemukulan. Semuanya itu saya kira memang harus banyak mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan apa yang disebut dengan empati. Empati kita terhadap bagaimana anak kita. Dan kalau ini bisa dijadikan landasan dasar untuk mendidik, maka saya kira hal-hal yang terkait dengan kekerasan dalam keluarga itu akan terhindarkan. Saya kira itu yang paling sebenarnya. Nah, Mas Reja tahan nggak dengan didikan papanya Mas Reja yang betul-betul ingin Mas Reja ini betul-betul bersikap seperti laki-laki gitu kan, cowok banget gitu. Nah, Mas Reja ini tahan nggak sih gitu? Enggak, saya merasa merasa jadi dibuatnya itu di rumah tuh nggak betah gitu. Kadang kayak mama sama papa tuh sering berantem gitu kan. Karena saya gitu. Tapi saya kalau mereka berantem, saya selalu belain mama saya gitu. Mama tuh bukan membela saya, tapi mama tuh ngelarang papa saya buat marahin saya gitu. Tapi kesannya papa tuh mama mengebela saya gitu. Tapi mama tahu kalau Mas Reja ini lebih kemayu gitu. Ya mungkin mama tahu, cuma kan karena saya seharinya bareng mama sama adik dan kakak saya terus gitu. Nah, kalau cara mendidik nih ya, yang begitu keras untuk mendidik Mas Reza nih Pak Ustadz ya, seorang laki-laki seutuhnya itu bagaimana? Di satu pihak memang benar ya, seorang ayah menginginkan anaknya tidak tidak kemayu istilahnya. Iya. Tidak gemulai. Kembali ke kodratnya lah ya. Kembali pada kodratnya. Cuma begini, kodrat itu tidak hanya laki-laki dan perempuan juga, karena memang ada istilah dalam hukum Islam ya. Itu ada istilah yang disebut dengan khunsa. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada yang memang dia itu di antara laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau di dalam hukum fikih itu disebutkan khunsa itu bahkan kemaluannya pun dua gitu. Antara laki dan perempuan ada jenis seperti itu. Memang itu kodrat ya, kodrat yang seperti itu satu. Yang kedua juga memang ada jiwa ya. Jiwa laki-laki itu seperti perempuan, lalu jiwa perempuan seperti laki-laki. Itu memang nggak bisa ditolak, itu kodrat. Tetapi yang dilarang oleh Allah itu sebenarnya lewat hadisnya Kanjeng Nabi itu, yang dilarang itu kalau laki-laki berlagak seperti perempuan ataupun perempuan berlagak seperti laki-laki, bukan karena jiwanya tapi dia menyerupai. Itu yang tidak diperbolehkan. Seperti mungkin dandan laki-laki dan dandan perempuan gitu. Padahal dia laki-laki, itu tidak boleh. Itu namanya mukhannas itu, atau mutarajilat. Kalau yang perempuan seperti berakak maco gitu, itu namanya mutarajilat. Itu tidak boleh, dia dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya ada seorang laki-laki yang memang kemudian dia bentuknya laki-laki, tapi kemudian dia kodrat jiwanya seperti perempuan, itu kan susah diubah. Tapi ini persoalan perspektif gender ya. Ini kan gender dulu. Ciptaan yang sebenarnya bentuknya laki-laki tapi jiwanya seperti
perempuan. Ini kan bukan kehendak dia. Itu kan bukan kehendak dia. Itu adalah sebuah kehendak yang maha kuasa untuk seperti itu. Nah, inilah yang lingkungan kita, terutama keluarga, itu harus membentuk dia supaya kembali lagi seperti laki-laki. Jangan dibiarkan berkarakter seperti perempuan. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, itu caranya maunya dari Bapak Reza tadi, saya kira benar maunya, tapi caranya salah. Apa kesalahannya dari Bapak Reza? Itu adalah dia melakukan tindakan kekerasan sehingga akhirnya mungkin tidak nyaman buat Pak Reza. Saya kira itu. Nah, jadi bagaimana caranya Pak Ustadz untuk mungkin bukan hanya terjadi sama Reza dan keluarga, mungkin penonton Tawakal juga ada yang mengalami seperti Reza seperti ini. Itu bagaimana solusi orang tua jika mempunyai anak seperti Reza ini? Itu apa yang harus mereka lakukan? Cara mendidiknya bagaimana? Di dalam keluarga saya kira justru memang dia itu harus diupayakan, diikhtiarkan dengan berbagai tindakan dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kelelakian. Iya. Saya kira itu tidak dengan kekerasan misalnya, tapi itu diikhtiarkan seperti itu. Tadi Mas Reza cerita kalau Mas Reza tuh diusir oleh papanya ya. Iya. Diusir papanya. Berapa lama Mas Reza nggak pulang? Saya diusir dari rumah, terus saya sempat jadi kuli panggul gitu di pasar. Ya kurang lebih sekitar setahunan lah saya di keluar dari rumah. Pas saat saya ngekos, saya jadi kuli panggul. Setelah itu teman-teman saya ngajakin saya tuh ngamen itu jadi itu dandan setiap hari. Oh, jadi Mas Reza dandan? Iya, dandan seperti perempuan. Sebelumnya nggak dandan? Sebelumnya enggak, saya kan kuli di pasar. Jadi kata teman saya mau dapat uang lebih enggak katanya, biar ini juga kerjanya nggak berat katanya gitu kan. Jadi saya tergiur, jadi saya bilang oh yaudah, terus diajak ngamen. Jadi dandan saya tiap hari. Lo lagi ngapain? Biasa lagi main handphone. Gue masuk ya? Silakan. Lo kenapa? Ini badan gue pegel-pegel banget, baru pulang kerja, pijitin gue dong. Iya, gue pijitin. Pelan-pelan sampai sini aja deh. Lo dibanding capek-capeknya, ini sama gue. Ikut lu mau ngapain sih? Udah, lo kerja sama gue enak. Minta laranya benyong. Tuh. Mau nggak lo ikut sama gue? Emang kerja apa sih? Jadi udah enak, lo tinggal mempercantik diri. Mau nggak lo? Jadi saya takutnya kalau jadi nanti kan ditangkap hansip lagi di sana. Enggak, udah aman sama gue. Hidup lu aman, terjamin. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya tunggu, kalau nggak saya minta nomor handphone kamu bisa? Bisa, gampang. Saya tunggu ya kabar dari kamu. Oke. Ustadz, ini kembali tadi penjelasan Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Ustadz tadi sebelumnya sudah menjelaskan lagi gitu. Tapi sebenarnya dalam pandangan Islam itu seorang itu bagaimana Pak Ustadz? Ya itu tadi sebenarnya waria itu sebenarnya kan memang sebaiknya memang harus kembali kepada titik awal bahwa orang itu bisa laki-laki dan perempuan. Tetapi kan ada hal tertentu jiwa seseorang yang tidak bisa seperti itu. Dalam kondisi seperti itu memang itu kan tidak bisa diapa-apakan lagi karena ciptaan Allah juga memang sudah seperti itu. Jiwanya begitu. Dan itu tidak boleh dia dihukum oleh keluarga. Dia juga tidak boleh dihukum oleh lingkungan sosial kita. Yang terpenting bagaimana agar dia tidak menjadi sebuah komunitas yang tersendiri. Jadi dia itu harus dihubungkan dengan lingkungan-lingkungan yang wajar. Dan seperti tadi ayahnya bisa melatih dengan kehidupan sebagaimana umumnya orang laki-laki dilatih secara pelan-pelan. Sehingga dia itu akhirnya bisa menjadi walaupun secara perlahan-lahan mungkin kembali akan ke kehidupan proses normal ya. sebagai seorang laki-laki. Seperti itu ya. Mas Reza mendandan seperti ini pada saat ngamen atau memang di luar juga dandan seperti ini? Enggak, saya pas saat ngamen aja. Pada saat ngamen aja? Jadi pas saat saya ngamen, temen ada juga yang ngajakin, katanya mau cari uang lebih enggak, katanya gitu kan. Terus apa kata saya?
kamu mangkal katanya gitu. Jadi setiap malam tuh saya diajak mangkal sama dia. Mangkal di pinggir jalan. Tapi dengan dandanan Iya. Nah Pak Ustadz, ini juga sedikit mengejutkan ya, mohon maaf nih ya Pak Ustadz ya. Ini ada PSK, secara pandangan Pak Ustadz ini bagaimana nih? Ya sama, karena namanya menjual atau menjajakan Diri itu kan memang dilarang, itu kan menjadi bagian dari tadi yang sudah kita bahas, perzinahan. Nggak boleh seperti itu. Dan ini yang justru berbahaya. Saya bilang tadi, jangan ada sampai tertimbul sebagai bentuk komunitas. Karena kalau itu sampai tertimbul komunitas, itu akhirnya dia tidak terangkis untuk kembali kepada kehidupan yang normal. Nah, di dalam Islam sebenarnya jiwa-jiwa yang ada di antara laki-laki dan perempuan itu harus diangkis kepada sebuah kehidupan yang normal secara pelan-pelan. Dan itu tidak boleh ada tindakan kekerasan. Mas Reza selama menjadi ayahnya Mas Reza tahu nggak selama ini? Enggak, ayah, mama, keluarga, adik-adik nggak tahu. Mereka taunya saya tuh kerja di PT, karena saya bilang tuh saya kerja di PT gitu. Jadi mereka nggak ada yang tahu kalau kerjaan saya seperti yang saya lakukan dulu. Sekarang ini ya, dengan kekerasan yang dilakukan Papa Reza ke Reza, dengan yang lainnya gitu kan sudah menyakitkan Mas Reza menurut versinya Mas Reza gitu ya. Mas Reza ini ada dendam nggak terhadap orang tuanya? Saya benci sama ayah saya gitu. Kenapa gitu kan? Karena memang dengan gaya saya kemayu, dia benci punya anak seperti saya gitu. Tapi ya karena saya juga udah nggak suka ngelihat perilaku ayah saya ke mama saya, suka berantem gitu kan. Akhirnya ya itu, saya nggak pulang dan akhirnya saya jadi di luar gitu. Nah nih Pak Ustadz, ini kan bagaimana nih Pak Ustadz nih penyesalannya Mas Reza kan tadi sudah diungkapkan ya. Dia dengan hadirnya di acara Tawakal tentu saja kita bisa tahu nih isi hatinya Mas Reza nih. Ada penyesalan. Nah tentunya Mas Reza kan pasti ingin menebus nih kesalahan terhadap orang tuanya, terutama papanya ya. Papanya masih ada. Apa yang harus dilakukan Mas Reza itu? Ayah udah meninggal. Oh sudah meninggal. Udah baru bulan 1 kemarin meninggal. Jadi pas saat terakhir ayah sakit keras, dia telepon saya, nggak saya angkat itu pas dia telepon saya itu saya keadaan itu yang menjadi penyesalan malam ya? Dia video callan sama saya karena tante saya ngechat saya bilang ayah kamu lagi koma gitu kan. Dia mau video callan sama saya nggak mungkin angkat karena saya dengan dandanan perempuan gitu. Saya nggak pernah angkat telepon dia, bahkan sampai dia meninggal saya menyesal gitu. Saya nggak sampai ngelihat ayah saya untuk terakhir kalinya. Nah ini Pak Ustadz, penyesalannya Mas Reza ini kan luar biasa karena sampai orang tuanya meninggal saja dia tidak bisa berkomunikasi, bahkan tidak bisa melihat gitu ya. Sekarang sudah meninggal, apa yang harus dilakukan Reza nih Pak Ustadz? Ya pertama, tidak ada kata terlambat ya buat Mas Reza untuk memulai bentuk kehidupan baru, pekerjaan baru, dan tentu saja adalah bentuk permohonan maaf kepada ayah. Karena ayah yang sudah meninggal pun itu bisa ya menerima amalan-amalan baik, pahala-pahala yang baik, yang bisa mendinginkan, ya, bisa mendinginkan ayah Mas Reza kalau Mas Reza beramal soleh. Kalau beramal soleh itu, maka amal soleh itu akan sampai kepada ayahanda yang ada di alam barzah. Gitu. Ada 3 amalan yang yang bisa sampai dari orang yang sudah meninggal itu. Salah satunya itu adalah amalan anak yang soleh dan mendoakan kepada orang tua yang sudah meninggal. Apa amalan soleh itu? Kalau Mas Reza mengerjakan satu pekerjaan yang halal, lalu penghasilannya dari yang halal itu disedekahkan kepada orang tua, kepada orang lain, tapi dengan niatan bahwa ini apa yang saya sedekahkan ini bukan untuk diri saya, tapi ini saya peruntukkan kepada ayah saya yang sudah meninggal.
itu pahalanya sampai Diamalkan ya. sampai kepada ayah. Artinya sekali lagi tidak ada kata terlambat. Mas Reza, ini kan Mas Reza udah kehilangan papahnya ya, berarti sekarang tinggal mamanya. Iya. Mas Reza, sesayang apa sih Mas Reza dengan ibu sekarang ini yang tinggal satu-satunya? Saya sangat sayang banget sama mama saya. Soalnya mama tuh berjuang buat anak-anaknya, ngidupin anaknya. Dia sampai jualan keliling gitu kan. Dan sampai-sampai mama saya gitu difitnah sama saudara mama sendiri, sama keluarga saya sendiri gitu kan. Mereka bilang kalau mama tuh perempuan gak benar gitu. Sampai katanya mama tuh sering keluar malam gitu kan, pulang pagi gitu. Mereka tuh nggak tahu gitu kan mama saya seperti apa. Yang tahu mama saya tuh saya gitu. Saya selalu ada sama mama saya gitu. Reja, rajin amat sih lo. Iya dong, bersih-bersih. Kita masuk ya. Ya udah masuk aja, silakan. Reja, rajin amat sih lo jam segini nyapu. Kalah perempuan sama lu. Masa iya anak aku bilang sapu? Ngomong-ngomong nyokap lu kemana? Pasti masih tidur ya? Kan dia suka keluar malam. Iya enggak? Pantes, terkecewa sama si Hei Siska, maksud lo berdua apa angin-angin orang tua gue? Lo punya bukti nggak? Wah, emang kenyataannya gitu? Kenyataan gimana? Lo punya bukti nggak? Udah Reza, nggak usah marah-marah. Kita itu sering lihat kalau nyokap lo itu suka keluar malam. Asal lo tau aja berdua ya, nyokap gue itu tante lo juga. Dan gitu-gitu orang tua gue bisa ngidupin gue sampai sekarang. Yaudah deh, Reza, terserah lu. Emang kenyataannya gitu kok. Kita sering lihat kalau nyokap lo itu suka keluar malam. Iya. Lihat doang kan? Mulai sekarang gue jijik lihat kalian. Lo cabut berdua dari sini, gue nggak mau lihat lagi semua. Pergi dari sini. Gue jijik lihat kalian semua. Mulai lihat sekarang lo jangan datang lagi ke rumah gue ya. Dasar lo. Reza, ini kan tim Tawakal sudah mencari informasi dan juga mengundang Mama ke studio nih ya. Mumpung ada Pak Ustadz, semoga Mas Reza ini bisa minta maaf sama mamanya ya dan bisa berubah ya. Kita kasih kesempatan ya. Kita panggil mamanya sekarang ya. Iya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, silakan. Ya. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu, ini di sini sudah ada Mas Reza ya. Mas Reza mungkin ingin menyampaikan sesuatu sama Ibu. Silakan Ibu. Reza, saya minta maaf. Mama sudah mendengar dari tadi semua cerita kamu. Saya udah bohong sama Ibu sama ini. Kenapa kamu jadi begini? Maafin saya ya Bu. Maafin saya ya Bu. Kamu bohongin Mama. Saya bohong sama Ibu sama karena saya ngelakuin ini semua demi kebaikan kita Bu. Sekarang kamu masih kerja di sana? Udah enggak Bu. Saya sekarang udah punya usaha Bu, jadi saya udah nggak kerja itu lagi. Alhamdulillah. Tadi kan Ibu sudah mendengarkan ya. Saya rasa tadi Ibu juga di belakang kamera juga Ibu sudah mendengarkan semuanya gitu kan. Nah, dengan kondisi Mas Reza seperti ini, apa yang mau dilakukan sama Ibu nanti ke depannya? Semoga di masa depannya nanti lebih baik. Ya. Iya. Memang dia orangnya baik sama saya, sering membantu jualan. Ibu menerima kondisinya Mas Reza seperti ini? Sebenarnya saya tidak dengannya lebih baik, gitu. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Nah, Pak Ustadz, mungkin ada nggak dari Pak Ustadz ingin menyampaikan kepada Mas Reza dan juga ibunya gitu? Apa yang harus, yang terbaik buat mereka berdua? Gitu? Iya, jadi yang terbaik buat Mas Reza dan Ibu itu memang pertama adalah bahwa Mas Reza kembali kepada orang tua. Ya.
apalagi sekarang ayah Mas Reza sudah tidak ada, sudah almarhum ya, sudah almarhum. Mas Reza banyaklah sering berdoa ya untuk orang tua, minta maaf kepada ayahanda Ibu Sri. Bisa dengan cara-cara yang tadi sudah kita bahas. Setelah berkumpul dengan orang tua dalam hal ini ibunda yang tentu saja ibunda Mas Reza sangat mencintai Mas Reza, itu adalah bahwa ya Mas Reza tidak kembali lagi pada sebuah kehidupan yang selama ini dijalani oleh Mas Reza, yaitu kehidupan yang sangat gelap ya. Itu kan bentuk bentuk kehidupan mencari nafkah sebagai ya PSK istilahnya ya. Saya kira sebuah kehidupan yang sangat gelap dan itu dihindari dan mencari kehidupan yang baru yang bisa lebih mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah. Amin. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira Mas Reza akan menjalani satu kehidupan yang bagus. Dan lagi-lagi saya kira ibu harus banyak menerima terhadap kondisi Mas Reza apa adanya. Dalam hal ini saya kira Mas Reza bisa kembali dalam kehidupan sebagai ya laki-laki ya dengan jiwa yang masih lemah kelaki-lakiannya, tapi secara pelan-pelan saya kira gradual, pelan-pelan, bertahap ya diterima oleh keluarga, diterima oleh lingkungan. Mas Reza menjadi orang yang sebagaimana yang diharapkan oleh pelan-pelan akan mengarah seperti itu. Nah, Ibu sendiri punya harapan apa terhadap Mas Reza setelah ini? Harapan saya lebih baik saja, ya, nurut sama orang tua. Mas Reza, apa yang mau disampaikan sama ibunya? Saya minta maaf karena saya udah bohong sama ibu, dan saya juga sayang sama ibu sama adik-adik. Mas Reza punya keinginan untuk mengikuti kemauan ibunya untuk berusaha mencoba untuk berubah lagi. Ada ya. Alhamdulillah, semoga dengan acara tawakal ini kami semuanya berharap Mas Reza dan ibunya kedepannya lebih baik lagi ya, insya Allah ya. Nah, Pak Ustadz, dari semua tadi pembicaraan kita ya, ini kan tentu kita mengambil hikmahnya. Kesimpulannya apa nih Pak Ustadz? Kesimpulannya saya kira sederhana bahwa Mas Reza adalah seorang manusia biasa. Seorang manusia biasa itu banyak kelebihannya, banyak kekurangannya. Oleh karena itu, pemirsa juga saya kira semuanya kita sama seperti itu. Dan yang paling baik dari kita itu adalah apabila kita coba tonjolkan kelebihan-kelebihan sisi manusia kita, bukan kekurangan-kekurangannya. Begitu juga dengan Mas Reza. Ketika dia kembali ke keluarga, marilah keluarga melihat Mas Reza dari sisi positif, dari sisi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Mas Reza. Allah banyak memberikan kelebihan-kelebihan, bakat-bakat, minat Mas Reza yang justru mungkin masih potensial. Potensial itu artinya masih terpendam. Tinggal bagaimana itu dibuka, bakat dan minatnya, dan insya Allah itu Mas Reza akan menjadi manusia yang luar biasa nanti. Amin, amin, insya Allah. Kelebihan dan bakat-bakatnya itu. Adapun kekurangannya, setiap manusia punya sisi gelapnya masing-masing. Marilah Nabi mengajarkan untuk tidak melihat sisi gelap manusia. Saya kira itu ya pelajaran yang mesti kita ambil. Tidak hanya buat Mas Reza dan Ibu, tapi juga buat saya, Mbak Angel dan pemirsa semua. Saya kira seperti itu. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Duki, juga terima kasih Reza, terima kasih Ibu, terutama Mas Reza sudah mau berbagi cerita ya untuk kita semuanya ya. Semoga apa yang dialami Mas Reza bisa menjadi pembelajaran untuk semua orang. Akhir kata, saya Angela Elga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.